Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Ambon pagi. Hari ini mari mengikut dan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Rut 2 ayat 12. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Saya dibalos Tuhan mahadengganan mi, jana haranina dung roho marsilaung tu Tuhan. Debatani Israel, sedilenia maatong parlinggoman sagok-gok ngadiho." Dalam bahasa Indonesia, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu kepadamu, kiranya dikurniakannya upahnya sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita membaca kitab Rut, maka kita akan teringat dengan kisah Naomi, seorang perempuan yang memiliki kemalangan oleh karena suaminya meninggal dunia, anaknya juga meninggal dunia, sehingga tinggallah menantunya. Dan salah satu menantu daripada Naomi itu yang bernama Rut menyatakan akan tinggal bersama dengan Naomi kemanapun dia pergi, dan Allahnya menjadi Allahnya dan Tuhannya menjadi Tuhan daripada Rut. Sebuah penyerahan yang total yang dilakukan oleh Rut mendapat sebuah pujian yang luar biasa daripada Naomi. Dia mengatakan, kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya kepadamu, di mana engkau berlindung dalam naungan sayapnya. Ada sebuah ungkapan dan keyakinan iman bagi Naomi ketika orang menyatakan dan bersikap untuk tetap memilih Tuhan dan berserah kepada kehidupan yang dituntun oleh Tuhan. Ada sebuah kenyataan akan Tuhan menyertai, membimbing dan melingkupinya dengan sayapnya. Saudara terkasih, sebuah ungkapan iman yang perlu untuk kita pelihara dalam hidup kita. Ketika kita menyatakan percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman kepada Tuhan, ada sebuah keyakinan dan kepastian bahwa Tuhanlah yang akan menyertai kita. Tuhanlah yang akan melindungi kita. Dengan naungan sayapnya kita akan menjadi terlindung. Kalau dikatakan naungan sayapnya, artinya ketika di bawah dia akan menjadi melingkupi kita dengan kasihnya. Dan ketika kita tidak mampu, maka dia akan membawa kita terbang tinggi melebihi daripada kemampuan kita. Itulah di dalam naungan sayap Allah. Demikianlah orang yang percaya, yang sepenuhnya kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Banyak tantangan yang dihadapi, namun penyerahan diri yang total menjadikan berkat yang baru. Banyak berkat yang dialami, namun kesadaran bahwa segalanya berasal dari Allah. Itulah orang yang merasakan naungan kasih setia Allah di dalam naungan kasih-Nya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagaimana Rut mengaku imannya untuk tetap berserah kepada Tuhan apapun yang akan terjadi, demikian kita diajak untuk tetap beriman kepada Tuhan, kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sehingga kita tidak menjadi goyah ketika ada tantangan. Allah kita akan menjadi semakin teguh dan beriman kepada Tuhan dalam tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mengawal kita, melingkupi kita untuk menjadi tinggal di dalam naungan kasih sayap Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan semangat baru untuk tetap beriman di dalam segala keadaan dan merasakan menikmati naungan sayap Tuhan dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi menuntun kita, menguatkan kita untuk mengaku tetap berserah kepada Yesus Kristus dalam segala keadaan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami bahwa dalam naungan sayap Tuhan kami akan menjadi berlindung. Biarlah kasih-Mu, penyertaan-Mu tetap di dalam kami. Biarlah kasih setia Tuhan menjadi melingkupi kami dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.